Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Farhani Iskandar, NPM 1921910664 dari kelas 2B Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan masih membahas tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran itu senam lantai pada pendidikan jasmani dan olahraga kelas 7 semester 1. Ya, ini ya senam lantai, roll depan belakang. Ya, alokasi waktu 3 kali 40 menit. Sebelum ke pembelajaran, intinya mungkin harus mengetahui yang umum-umumnya terlebih dahulu tentang dari memulai pembelajaran sampai kita melakukan pembelajaran. Yang pertama, ya kita harus menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. Nah, kemudian menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaan. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret atau menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak seperti menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kemudian ya kompetensi dasarnya dan pencapaian kompetensi seperti yang tadi. Yang pertama itu ketika memulai pembelajaran, ya kita harus pembiasaan perilaku berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Kemudian kita juga harus bertanggung jawab dalam penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran serta menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Ya, khususnya kita di pendidikan jasmani dan olahraga, kita itu pasti khususnya dalam senam lantai ini, kita pasti harus saling membantu. Nah, maka dari itu kita harus banyak memahami dan sampai mengaplikasikan supaya tidak ada terjadi kesalahan, cedera, dan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ya contohnya kita setelah pembelajaran kita mengembalikan alat-alatnya ke ruangan yang seharusnya. Ya, kemudian khususnya berhati-hati dalam melakukan gerakan olahraga tersebut, apa yang sedang kita praktekkan. Terus memahami konsep gabungan pola gerak dominan dalam bentuk rangkaian keterampilan dasar, ya khususnya senam lantai ini. Dan dari mulai menjelaskan sikap awal, ya khususnya materi ini, guling depan dengan benar, menjelaskan tumpuan tangan di atas matras yang benar, menjelaskan rangkaian gerak dengan benar. Ya, kemudian mempraktekkan gabungan pola gerak menuju teknik dasar.
seperti itu. Kemudian tujuan pembelajarannya itu pasti ada. Kemudian materinya itu teknik roll depan dan roll belakang. Jadi dari mulai awalan tangan kita terus kepala sampai jatuhan itu harus diperhatikan dengan benar. Ya, kemudian alat-alatnya itu ya jelas matras. Kemudian mungkin kalau seorang gurunya peluit lah untuk mengaba-aba ketika dimulai. Mungkin kemudian langkah-langkah kegiatan pembelajaran ya dari mulai awal. Kita memberi salam saat memulai pelajaran. Kemudian ya kita sebagai guru mempersiapkan peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian berdoa, presensi itu jelas selalu ada. Sampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Kemudian memotivasi peserta didik. Nah, jadi kita itu harus bisa menarik si peserta didik minat kepada apa yang materi yang akan diberikan, supaya si peserta didik itu bisa enjoy, mengikuti dengan baik, dan tidak ada keterpaksaan dalam menjalaninya. Kemudian yaitu terus mengamati, membaca informasi tentang pola gerak dominan dalam bentuk rangkaian keterampilan dasar senam lantai. Kemudian mencari informasi lain tentang pola gerak dominan dalam bentuk rangkaian keterampilan pada dasar senam lantai. Ya, jelas seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.